Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu pengertian hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan masih banyak lagi ya. Dan yang kedua yaitu pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat, dengan kata lain memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tentunya ada kewajiban. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan imbang. Selanjutnya yaitu warga negara asli dan keturunan asing. Warga negara asli maupun warga negara keturunan asing memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada perbedaan perlakuan dalam hal memperoleh hak dan menjalankan kewajiban. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, oleh sebab itu, baik warga negara asli maupun keturunan asing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seperti yang pertama, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak memeluk agama. Yang keempat, hak berpendapat dalam bersikat. Yang kelima, kewajiban menanti hukum. Yang keenam, kewajiban membayar pajak. Dan yang terakhir, kewajiban bela negara. Ada beberapa asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama itu asas ius soli atau asas kelahiran. Nah, asas ini merupakan asas kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Istilah ius soli berasal dari bahasa Latin yang berarti hak atas tanah. Artinya, seseorang akan dianggap sebagai warga negara dari negara tempat ia dilahirkan. Yang kedua yaitu ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu juga berasal dari bahasa Latin yaitu ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau turunan. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini yang merupakan bahwa setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja. Artinya seseorang tidak diperkenakan memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini yang memperbolehkan seseorang memiliki dua kewarganegaraan, tetapi hanya dalam kondisi dan waktu tertentu. Biasanya asas ini diberikan kepada anak-anak hasil dari perkawinan campuran antara warga negara dari dua negara yang berbeda. Selanjutnya yaitu memperoleh kewarganegaraan. Ada tiga. Yang pertama itu kewarganegaraan dapat diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui perkawinan. Dan yang ketiga, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui naturalisasi atau kewarganegaraan. Jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban adalah dua instrumen yang tidak terpisahkan dalam menciptakan keseimbangan kehidupan bernegara, di mana setiap warga negara baik asli maupun keturunan memiliki kedudukan hukum yang setara. Melalui penjelasan mengenai asas-asas seperti ius soli dan ius sanguinis serta prosedur perolehan status warga negara. Nah, jadi begitu ya.
Sekian video terkait yang saya jelaskan tentang hak dan kewajiban. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.